Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Dewi dari jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, yaitu bab 5 mengenai hukum asuransi. Jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian asuransi itu sendiri. Jadi asuransi menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung akan mengikatkan dirinya kepada seorang yang tertanggung dengan diberikan suatu premi atas kerusakan, kehilangan maupun kerugian atas sebuah manfaat. Selanjutnya ada 3 unsur dalam asuransi. Yang pertama adalah premi, yang kedua adalah ganti rugi, dan yang ketiga adalah suatu peristiwa yang belum terjadi. Yang pertama adalah premi. Jadi premi ini adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh seorang tertanggung kepada penanggung atas suatu pembayaran kerugian. Jadi besar kecilnya premi ini tergantung besar kecilnya resiko yang harus ditanggung oleh si penanggung. Kemudian premi ini juga tidak merupakan syarat mutlak dalam asuransi. Yang kedua adalah ganti rugi. Jadi ganti rugi ini dilakukan oleh seorang penanggung atas sebuah peristiwa yang tidak diharapkan. Ganti rugi di sini dapat berupa kerugian, kerusakan maupun kehilangan. Kemudian yang terakhir adalah peristiwa yang belum tentu terjadi. Di sini maksudnya adalah suatu peristiwa yang belum terjadi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap tertanggung. Misalnya suatu kebakaran. Jadi di sini kebakaran tersebut akan diselidiki terlebih dahulu penyebabnya, tidak langsung diberikan ganti rugi oleh si penanggung. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam asuransi. Jadi dalam asuransi ini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keseimbangan, yang kedua yaitu prinsip kepentingan, yang ketiga yaitu prinsip utmost good faith, dan yang terakhir adalah prinsip subrogasi. Yang pertama adalah unsur kepentingan. Unsur ini merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu perjanjian asuransi, yaitu seorang tertanggung berkepentingan untuk agar suatu kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi kepadanya. Kemudian prinsip kepentingan ini diatur dalam ketentuan pada pasal 250 KUHD, 253 KUHD, dan yang terakhir adalah pada pasal 268 KUHD. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan. Jadi prinsip ini adalah sebuah ganti rugi yang dilakukan oleh seorang penanggung kepada tertanggung, yang dimana itu tidak boleh melebihi atau sesuai dengan kerugian yang diderita. Tujuannya adalah agar tidak ada spekulasi di mana si tertanggung mengharapkan keuntungan dari selisih jumlah ganti rugi tersebut. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip subrogasi. Jadi prinsip ini merupakan prinsip di mana apabila seorang tertanggung telah mendapatkan ganti rugi atas dasar indemnity, maka tertanggung tersebut tidak boleh mendapatkan ganti rugi dari pihak lain, walaupun pihak lain juga bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Kemudian pergantian ini akan diberikan kepada seorang penanggung yang dimana dilakukan oleh pihak lain tersebut. Selanjutnya adalah ada yang dinamakan polis. Polis ini merupakan suatu perjanjian asuransi yang dibuat harus dengan tertulis dan dalam bentuk akta. Fungsinya adalah sebagai bukti perjanjian asuransi antara si penanggung dan si tertanggung. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu polis. Jadi menurut pasal 19 ayat 1 nomor 73 peraturan pemerintah tahun 1992, jadi polis itu tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang penafsirannya berbeda dengan mengenai resiko yang ditutup asuransinya. Kemudian ada berisikan mengenai kewajiban dari si tertanggung dan penanggung, dan juga berisikan atau tidak boleh mempersulit tertanggung dalam mengurus haknya. Kemudian ada beberapa macam asuransi. Yang pertama adalah asuransi ganti rugi, yang kedua adalah asuransi sejumlah uang, dan yang terakhir adalah asuransi campuran. Yang pertama adalah asuransi ganti rugi. Jadi asuransi ganti rugi di sini adalah penanggung berjanji kepada si tertanggung akan mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh tertanggung. Yang meliputi dari asuransi ganti rugi, yang pertama adalah asuransi kebakaran, yang kedua adalah asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, dan yang terakhir adalah asuransi pencurian.
Yang kedua adalah asuransi sejumlah uang. Jadi asuransi sejumlah uang ini adalah si penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang sebelumnya sudah disepakati tanpa didasari pada kerugian tertentu. Dan yang terakhir adalah asuransi campuran. Jadi asuransi campuran ini merupakan gabungan atau percampuran dari asuransi ganti rugi dan juga asuransi sejumlah uang. Selanjutnya adalah asuransi di luar KUHD. Jadi yang pertama menurut pasal 247 KUHD yang meliputi dari pertanggungan. Yang pertama adalah bahaya kebakaran, yang kedua adalah bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, yang ketiga adalah satu jiwa atau beberapa orang, yang ketiga adalah bahaya laut dan perbudakan, dan yang terakhir adalah bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan maupun di laut. Dan menurut pasal 268 KUHD menyatakan bahwa asuransi ini dapat berlaku kepada segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, kemudian diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Selanjutnya adalah asuransi kredit. Jadi, asuransi kredit adalah perjanjian antara penanggung terhadap tertanggung di mana memberikan premi atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat belum dilunasi atau belum sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Kemudian ada asuransi pencurian. Jadi asuransi pencurian di sini juga sama seperti asuransi kredit, di mana asuransi pencurian di sini adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung akan mengganti rugi kepada tertanggung atas kehilangan suatu barang tertentu. Di sini barang-barang yang dipertanggungkan adalah barang-barang berharga, misalnya adalah uang ataupun perhiasan. Kemudian ada asuransi-asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya ada Taspen, kemudian ada Jam Sostek, ada Askes yang sekarang disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah Asabri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada bab 5 mengenai hukum asuransi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang nonton. Maaf juga jika ada kalimat ataupun kata-kata yang kurang dimengerti atau penyampaian saya yang salah. Dan terakhir adalah terima kasih buat teman-teman yang nonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini karena nanti bakal ada video-video selanjutnya mengenai aspek hukum dalam bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.